Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. A good God on a bad day. Tuhan yang baik di dalam hari yang tidak baik ya. Jadi kita melihat di sini bahwa kita belajar pada hari ini mengenal kebaikan Tuhan di tengah-tengah krisis dan pergumulan hidup. Nah, hari ini adalah Super Sunday. Saya memang khotbah yang sedikit beda dari kita punya tema, yaitu membangun manusia roh. Tapi hari ini kita akan berusaha untuk mengenal kebaikan Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, krisis dan masalah dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan seperti ini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan juga aku tidak akan membiarkan orang Israel itu pergi. Lalu kita juga lihat di dalam Keluaran 7 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku, dikatakan Tuhan, akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dan yang terakhir, Keluaran 9 ayat 15, saudara. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada kitab Keluaran ini di mana tadi kita sudah baca bagaimana proses Tuhan mengeluarkan bangsa Israel. Dan hari ini saya mau mengajak saudara melihat sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai perbuatan tangan Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan. Seringkali perbuatan tangan Tuhan ini nampak di dalam hidup kita, di tengah-tengah hidup kita, perbuatan tangan Tuhan senantiasa nampak khususnya melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib, saudara. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ini salah satu pernyataan pekerjaan tangan Tuhan, yaitu dengan mengadakan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum alam, bertentangan atau melampaui hukum-hukum alam. Inilah salah satu pernyataan perbuatan tangan Tuhan, yaitu dengan mengadakan yang kita sering kali kenal dengan kata mujizat, yaitu sesuatu yang melampaui hukum alam. Dan sering kali juga kita lupa bahwa dalam hidup kita sehari-hari Tuhan juga melakukan mujizat lewat hal-hal biasa, hal-hal
yang kecil, hal-hal sehari-hari, bahkan hal-hal yang tidak kita sadari Tuhan sedang mengerjakan perbuatan tangannya. Dan kadang-kadang kita memisahkan ini saudara, hal-hal yang besar, hal-hal yang melampaui akal, melampaui hukum alam, kita sering menyebut ini sebagai mujizat dan kita tidak menyebutkan hal-hal kecil sehari-hari dalam hidup kita, tidak kita namakan mujizat karena sering kali kita anggap hal-hal ini hal-hal yang lumrah, hal-hal yang sudah seharusnya. Dan kita lupa bahwa di dalam hidup kita ada banyak kali Tuhan berintervensi, Tuhan masuk dan Tuhan menyatakan perbuatan tangannya yang besar dalam hidup kita. Amin saudara, di dalam hidup kita. Nah kita coba membayangkan ya saudara, kalau COVID-19 ini merupakan hanya salah satu varian saudara, daripada yang namanya COVID. Beberapa waktu yang lalu sudah ada SARS, tapi sekarang muncul COVID-19. Ini hanya salah satu varian dari semua varian yang namanya COVID. Dan ini adalah virus yang di dalam hidup kita saudara, virus itu jumlahnya jutaan. Nah apakah saudara membayangkan ya, kalau dalam waktu yang bersamaan, jutaan virus ini terus merebak, pecah, apa yang terjadi dengan hidup manusia saudara? Kita seringkali lebih hal yang lebih menegangkan kita adalah COVID-19-nya lebih daripada keberadaan Tuhan. Kita percaya bahwa masih ada tangan Tuhan yang besar yang memegang hidup kita sehingga tidak terjadi hal yang demikian. Amin saudara? Tidak terjadi virus ini secara bersamaan dia meledak saudara. Nah kalau sudah seperti ini kita nggak bisa lagi menyebut itu sebagai pandemik. Karena mungkin itu udah world disaster yang istilahnya maybe is the end of time. Kalau semuanya ini meledak tetapi masih ada intervensi daripada Tuhan. Nah ini yang akan kita lihat hari ini bagaimana Tuhan menyatakan perbuatan tangannya yang ajaib. Nah saudara, tanda-tanda mujizat ini merupakan alat yang Tuhan pakai sebenarnya. Alat yang Tuhan pakai untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Yang menunjukkan kepada kita ada sebuah hal yang jauh lebih penting daripada sekedar mujizat itu saudara. Karena mujizat, tanda-tanda ajaib Tuhan nyatakan sebagai petunjuk untuk sesuatu yang lebih besar. Dan banyak kali manusia terjebak hanya memperhatikan mujizatnya saja. Hanya fokus kepada mujizat dan tanda-tanda ajaib. Nah kita lupa bahwa Tuhan sedang mendirect kita, memimpin kita, mengajak kita untuk mengarahkan pandangan dan fokus kita kepada sesuatu yang besar. Nah tanda-tanda ajaib dan mujizat adalah membawa kita untuk mengenal anugerah Tuhan yang besar. Amin saudara. Untuk mengajar kepada kita mengenal anugerahnya yang besar. Nah tanda ajaib dan mujizat juga menunjuk kepada kita, kepada teguran Tuhan, kepada penghukuman Tuhan, kepada sesuatu yang Tuhan hendak nyatakan kepada kita. Jadi hal ini yang pertama saudara, kenapa Tuhan melakukan tanda ajaib dan mujizat? Tuhan sedang menunjukkan kepada manusia anugerahnya. Anugerahnya yang besar. Tuhan menunjukkan kepada Israel di tengah-tengah badai, di tengah-tengah bencana. Yang mengalami bencana ini semuanya saudara, orang Israel dan orang Mesir mengalami bencana. Mengalami tulah ini saudara. Tetapi yang Tuhan nyatakan adalah di tengah-tengah itu Tuhan bikin perbedaan. Tuhan bikin perbedaan yaitu bangsa Israel mengalami anugerah Tuhan. Bangsa Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan. Inilah yang dinyatakan oleh Tuhan, tanda ajaib dan mujizat menyatakan mujizat Tuhan. Tanda ajaib dan mujizat Tuhan menyatakan teguran Tuhan, nasihat Tuhan, disiplin daripada Tuhan. Menunjukkan kepada manusia sebuah penghukuman dan disiplin. Yang terkena itu adalah bangsa-bangsa Mesir saudara. Walaupun kita lihat bahwa bangsa Israel pada masa itu bukanlah bangsa yang takut akan Tuhan.
Kalau saudara perhatikan, Abraham dipanggil Tuhan keluar. Abraham bukanlah seorang yang takut akan Tuhan, saudara. Abraham berasal dari keluarga yang menyembah berhala. Papanya, keluarganya adalah seorang pedagang, pengrajin yang biasanya menyediakan barang-barang atau alat-alat yang akan disembah oleh oleh penduduk mereka pada masa itu. Tapi Tuhan memanggil Abraham. Itu berarti Tuhan memberikan anugerah. Bangsa Israel juga seperti itu. Bangsa Israel tidak lebih baik dari bangsa Mesir. Tetapi anugerah Tuhan nyatakan. Tetapi secara bersamaan tadi kita sudah pelajari bahwa yang pertama, mujizat dan tanda ajaib adalah menyatakan anugerah. Yang kedua, mujizat dan tanda ajaib menyatakan penghukuman dan menyatakan disiplin daripada Tuhan. Dan yang ketiga, ini bisa terjadi bersama-sama, yang artinya double meaning. Bisa sekaligus penghukuman, bisa sekaligus anugerah. Nah saudara, ada banyak kita yang berusaha untuk melihat dan membaca COVID-19 ini sebagai apa daripada Tuhan. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana apa yang pernah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel pada saat bangsa Israel dikeluarkan daripada tanah Mesir, saudara. Nah kita melihat bahwa semua tanda mujizat ini, saudara, menunjukkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar mujizat dan tanda-tanda ajaib ini, saudara. Karena itu hari ini saya akan berbicara mengenai a good God in the bad day. Bagaimana Allah yang baik menyatakan kebaikannya di tengah-tengah hari yang tidak baik. Di tengah-tengah bencana, krisis, dan pergumulan kita sebagai manusia. Kalau saudara tadi lihat ya bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Ini diperkirakan lebih dari 2 juta penduduk Israel yang Musa pimpin. Dan ini merupakan hal yang sangat berat, saudara. Tidak mudah. Kita beriring-iringan aja pergi ke San Diego aja kadang bisa banyak nyasar. Padahal udah ada Google dan lain-lain. Kita bisa share location, share log. Hari itu pada saat Tuhan memanggil Abraham, Tuhan gak memberikan share location kepada Abraham. Sama seperti ini juga. Dan pada saat bangsa ini dipimpin oleh Tuhan, bagaimana tiang awan itu, dan saudara kalau lihat itu gambarnya mungkin agak kecil ya, tapi manusia yang seperti semut, tiang awannya mungkin lebih mirip kepada gambar yang kedua di sebelah kanan, yaitu dia tutup semuanya, supaya ada shade. Nah saudara bayangkan bagaimana bangsa ini lewat di tengah-tengah berbagai bangsa, dan bangsa lain akan melihat siapa bangsa ini, yang luar biasa jalan kok ada awan di atasnya. Kalau malam juga ada tiang api yang menaungi mereka. Dan bagaimana tanda-tanda mujizat ini Tuhan lakukan untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Dia menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, saudara. Nah itu yang pertama kita mau melihat bahwa bagaimana bencana, krisis dan pergumulan merupakan sebuah petunjuk Tuhan bahwa manusia itu lemah dan rapuh. Menyatakan kepada manusia betapa manusia itu lemah, saudara. Pada saat Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir, Mesir adalah negara yang sangat maju. Bisa dikatakan negara adidaya. Dan kita nggak bisa menyatakan bahwa Mesir adalah salah satu bangsa atau adalah satu-satunya bangsa yang mempunyai peradaban yang maju. Karena kita tahu pada saat itu juga di timur atau di Asia, di China juga sudah ada peradaban yang maju. Karena itu bisa dikatakan bahwa peradaban di Mesir cukup maju. Ilmu pengetahuan itu cukup maju. Karena itu Stefanus yang menulis Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul 7 ayat 22 dikatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Jadi Mesir mempunyai standar pendidikan dan intelektual yang sangat bagus. Dan Mesir juga mempunyai kekuatan militer yang sangat baik. Karena itu Firaun menjadi besar kepala, saudara. Firaun menjadi keras hati. Karena itu Firaun berkata di ayat ini, saudara. Ya, di ayat Keluaran 5 ayat 2 dikatakan tidak kenal aku Tuhan itu. Firaun mengatakan kepada itu. Dan di dalam bahasa asli saya
tebalkan kata itu, bahwa pada saat Firaun mengatakan, tidak kenal aku Tuhan itu, tidak kenal aku Yahweh itu siapa. Dan dalam bahasa asli dikatakan Firaun seperti berkata seperti ini, aku nggak kenal siapa Tuhan itu, siapa Yahweh itu aku nggak kenal. Dan kalaupun dia ada, aku juga nggak mau tahu. Aku juga nggak mau percaya siapa dia. Karena dia merasa bahwa, dialah pemimpin dunia, pemimpin negara yang paling maju, mempunyai kekuatan militer, mempunyai hal-hal yang dibanggakan. Sehingga dia berkata, siapa Yahweh itu? Kalaupun ada, saya nggak kenal dia. Dan kalaupun ada, saya tidak mau tahu tentang dia. Nah, ini yang menjadi pernyataan Firaun terhadap apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Dan kita lihat bahwa di dalam banyak hal melalui tulah tersebut Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada Mesir, kepada bangsa Israel dan khususnya kepada Firaun. Kalau Firaun berkata bahwa Tuhan itu bukan siapa-siapa, tetapi waktu tulah ini terjadi Tuhan sedang menyatakan, Firaun dan Mesir, you bukan siapa-siapa, you bukan apa-apa. Jadi dengan tiba-tiba Firaun melihat dan menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada Mesir. Dan dengan itu dia mulai bergumul dalam hatinya, saudara. Mulai dia bergumul dalam hatinya. Saudara, pada tahun 1346 sampai 1353 terjadi sesuatu pandemik yang besar yang dinamakan Black Death. Nah, itu ada 50 lebih juta manusia yang mati. 50 juta lebih manusia yang mati, saudara. Nah, kita lihat di sini, masa itu adalah masa di mana ekonomi dunia sedang mengalami kemajuan. Masa itu adalah di mana manusia mengalami beberapa hal yang maju, saudara. Dan di dalam masa yang sama juga, keadaan yang cukup menyedihkan terjadi di dalam gereja. Karena gereja sedang mengalami masa penurunan. Masa penurunan. Gereja mula-mula itu dibangun di atas perjuangan. Gereja mula-mula tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai perak dan emas. Karena itu pada saat Petrus masuk ke dalam bait Allah yang mulia itu, Petrus bertemu dengan orang buta ini dan orang yang sedang mengalami sakit ini. Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Nah, pada saat itu, saudara, gereja memang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya emas dan perak. Tetapi gereja mempunyai kuasa. Amin, saudara. Gereja punya kuasa. Tetapi di dalam 1346 sampai 1353, bagaimana manusia merasa sudah cukup hebat, sudah cukup maju. Dan hal itu berlanjut terus dan Tuhan izinkan Black Death itu terjadi. Dan itu membunuh bukan hanya orang yang tidak percaya, tetapi orang percaya pun mati di dalamnya. Kalau belakangan ini ada hamba Tuhan yang bicara bahwa virus itu punya mata. Saya boleh katakan munafik. Kalau virus punya mata, tetapi dia tidak akan memilih siapa yang akan dia bunuh. Nah, ini adalah sebuah interpretasi yang lahir bukan dari lewat pengalaman dengan Tuhan, saudara. Dan dari situ kita bisa lihat bagaimana gereja mula-mula itu berjalan terus dan gereja menjadi lebih baik. Setelah masa mula-mula itu, saudara, maka datang masa yang lebih baik. Gereja mulai mempunyai banyak hal. Gereja juga mempunyai uang, emas, dan perak. Nah, saudara, ada beberapa tulisan sejarah yang ditulis bahwa ada satu masa di mana Paus ada di dalam gereja dan Paus sedang menghitung uang, menghitung emas, perak ini, saudara. Dan tiba-tiba seorang yang bernama Thomas Aquinas masuk ke dalam gereja dan Paus mengajak Thomas Aquinas, dia katakan, Pak Aquinas, coba mari lihat, sekarang kita punya uang, kita punya emas dan perak.
Tetapi dengan saat yang bersamaan, Pak Thomas Aquinas berkata bahwa, ya benar Pak, kita mungkin punya uang, punya emas, punya perak. Tapi saya khawatir kalau mungkin saat-saat ini kita tidak lagi mampu berkata kepada orang buta, orang lumpuh, bangkit dan berjalanlah di dalam nama Yesus. Karena walaupun kita punya uang, kita punya emas dan perak, tapi apakah kita tetap memiliki kuasa daripada Tuhan? Amin saudara. Pada saat itu sesuatu terjadi saudara. Dan kita melihat zaman berubah, zaman berjalan, dan kita melihat bahwa orang pada masa itu menyebut masa-masa itu sebagai masa kegelapan bagi gereja saudara. Zaman berganti, dunia masuk kepada sebuah zaman yang dinamakan zaman modern. Di mana ilmu dan pengetahuan mulai bertambah, mulai maju, banyak penemuan-penemuan, banyak hal-hal penting terjadi, banyak penyakit-penyakit yang dulunya tidak bisa sembuh dapat disembuhkan. Saudara ingat pada waktu di Alkitab dikatakan ibu mertua Petrus itu sakit flu saudara, demam. Masa-masa itu demam menjadi sesuatu yang sangat menakutkan saudara. Kalau dulu-dulu orang bisa bilang, kalau orang bersin bisa bilang bless you. Sekarang orang bilang orang bersin, kita dijauhi orang saudara. Nah kita lihat bagaimana perkembangan zaman ini masuk ke dalam zaman yang dinamakan zaman modern ini saudara. Segala sesuatu berkembang sampai-sampai orang berkata bahwa juru selamat itu tidak ada lagi di dalam gereja. Tetapi juru selamat ada di dalam ilmu, di dalam pengetahuan, dan di dalam teknologi. Bagaimana manusia sudah berkembang dan sudah membanggakan dirinya dengan semua ini. Sementara mereka mulai jauh dan melupakan Tuhan di dalam kemajuan-kemajuan yang terjadi. Maka sekali lagi saudara, ini sebuah pattern, sebuah pola yang terus berulang sampai hari ini saudara. Di mana manusia sudah maju dan merasa bangga akan segala sesuatu, Tuhan kembali berintervensi dengan mengizinkan terjadinya perang dunia kedua saudara. Perang dunia pertama yang pada saat itu terjadi 1914 sampai 1918. Terjadi perang dunia pertama. Lalu Tuhan kembali mengizinkan perang dunia kedua 1939 sampai 1945 di mana tingkat kematian mencapai lebih daripada 70 juta manusia. Nah kalau sementara kita mau bandingkan saudara, kita hidup di COVID-19 ini, kita masih bisa menikmati hal-hal yang lain walaupun masih terbatas. Saudara bayangkan kalau kita hidup pada zaman itu, pada zaman Black Death, pada zaman perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Bagaimana keberadaan kita saudara? Kalau sekarang kita mudah berkata mana Tuhan itu enggak ada. Kita gampang kecewa, kita gampang menjadi resah. Dan bagaimana pada saat kita hidup zaman-zaman itu? Nah ini yang mengajarkan kepada kita saudara, bagaimana rapuhnya manusia. Tuhan mengizinkan bencana, Tuhan mengizinkan krisis dan pergumulan, Tuhan menurunkan tulah ini ke dalam Mesir dengan pernyataan bahwa Mesir itu lemah, Firaun itu lemah, rapuh, tidak punya kekuatan apa-apa saudara. Tidak punya kekuatan apa-apa. Dan kita lihat ada banyak hal yang Tuhan izinkan saudara terjadi di dalam hidup kita ini. Banyak yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan saudara, kepintaran kita, kekuatan kita, kemampuan kita, Tuhan izinkan keberhasilan kita saudara, menjadi jubah kita, menjadi tameng, menjadi sesuatu yang bisa membahagiakan kita
Dan pada saat itu Tuhan izinkan sesuatu yang rapuh ini menjadi jubah kita, menjadi kebahagiaan kita. Dan pada saat Tuhan izinkan bencana itu terjadi, Tuhan sedang membuka jubah itu, Tuhan sedang membongkar dan menyatakan kepada kita bahwa kita ini lemah. Amin saudara. Kita ini rapuh. Dan di dalam semua yang Tuhan izinkan, kita berusaha menyandarkan hidup kita nih kepada diri kita sendiri, kepada kekuatan kita, kepada keberhasilan kita. Tuhan sedang izinkan, oke, kamu nih manusia yang lemah. Seperti kita lihat anak kita yang kecil, saudara. Berusaha untuk mau jalan sendiri, mau atur semua sendiri, kita bilang awas, hati-hati, awas. Tapi Tuhan izinkan semua. Tuhan izinkan kita bersandar kepada kekuatan, kehebatan, keberhasilan kita, uang kita, segala sesuatu, dan akhirnya sampai kita lupa dengan Tuhan, dan Tuhan izinkan bencana terjadi, pergumulan terjadi, untuk menyatakan kepada kita, you gak bisa bersandar kepada dirimu sendiri. Amin saudara. Kamu gak bisa bersandar kepada bahkan diri orang lain, dan kamu gak bisa bersandar kepada alam ini. Kamu hanya bisa bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Bencana dan pergumulan sesungguhnya mendirect kita, menarik kita kepada arah kepada Tuhan, dan menyatakan kepada kita betapa lemahnya kita, betapa rapuhnya kita saudara. Dan dari sini kita mau melihat hal yang kedua, yang terakhir saudara. Bagaimana Tuhan mengizinkan bencana, krisis, pergumulan ini menunjukkan kepada kita keberadaan Allah yang sejati. Ada kata-kata yang sejati itu saudara. Pada saat Tuhan berintervensi menurunkan 10 tulah, Tuhan sedang menyatakan dirinya di dalam keberadaan Mesir, bahwa siapakah Allah yang hidup dan Allah yang mati. Kalau saudara lihat pada saat pertama Musa dipimpin oleh Tuhan dan melemparkan tongkat, mengadakan 2 tanda mujizat. Yang pertama, orang Mesir masih bisa ikut. Oh, kamu mau bikin ular? Saya juga bisa, ular. Saya juga bisa bikin ular, tapi ular tangga saudara, gak bisa bikin ular begitu. Orang Mesir bikin ular semua. Begitu mujizat, begitu tulah, yang selanjutnya terjadi, nyamuk dan lain-lain, nyamuk itu menyerang mereka. Dan mereka tidak lagi bisa mengkopi apa yang Tuhan lakukan. Mereka gak bisa lagi mengkopi. Dan bahkan apa yang Tuhan lakukan itu mengejar dan membinasakan mereka. Tuhan sedang melihat dan memperkenalkan dirinya kepada Mesir dan sedang menyatakan siapa Allah yang hidup, Allah yang mati. Kalau yang pertama saudara dikatakan air menjadi darah. Sungai Nil merupakan sumber kehidupan di Mesir. Sumber kehidupan. Bagaimana Mesir membanggakan sistem irigasinya mereka. Mereka memperkenalkan sistem ini kepada seluruh dunia. Sama mungkin dengan negara Belanda ya saudara. Negara tersebut kan tinggalnya di bawah dataran, di bawah ketinggian laut ya. Dan menjadi sebuah kebanggaan dan standar bagaimana negara-negara lain termasuk Indonesia membangun sistem irigasi, bendungan dan lain-lain, belajar dari Belanda. Dan bagaimana pada saat itu Sungai Nil, sistem irigasi menjadi sebuah kebanggaan terhadap Mesir. Dan Tuhan nyatakan bahwa sungai yang engkau sebut sebagai dewa kehidupanmu itu ternyata mati, tidak ada apa-apanya. Bagaimana air menjadi darah. Sungai itu yang sebenarnya memberikan penghidupan kepada orang Mesir. Bukan hanya orang Mesir, orang Israel saudara. Dan tiba-tiba air jadi darah semua. Dan dari situ matahari juga, kalau disebut matahari adalah dewa. Yang juga menjadi sumber kehidupan. Dibikin gelap gulita. Allah sedang menyatakan bagaimana COVID-19 ini juga terjadi di tengah-tengah kita. Kalau manusia boleh membanggakan uang, boleh membanggakan networkingnya, boleh membanggakan apa yang mereka miliki, keberhasilan mereka. Ternyata Tuhan bilang semua itu tidak ada apa-apanya. Amin saudara. Orang yang punya uang pun, yang sanggup beli rumah sakit bisa dibeli saudara. Waktu dirujuk ke rumah sakit, orang rumah sakit bilang, maaf Pak, nggak ada. Adanya di belakang tuh dekat kandang ayam, nggak ada. Di sini nggak ada tempat lagi. Padahal punya uang.
Sekarang kalau punya uang, nggak punya oksigen, nggak bisa dirujuk ke rumah sakit, saudara. Dan bagaimana oksigen menjadi sesuatu yang langka. Dan bagaimana orang-orang hidup manusia berubah. Bagaimana orang yang meninggal yang kita kasihi akhirnya dia meninggal di dalam kesendiriannya. Meninggal langsung masuk diplastikin. Kayak ikan, saudara. Kalau kita beli ikan di pasar, kita gini-gini, segala tulangnya nggak kita pakai, kita masukin plastik, kita buang. Itu sekarang manusia yang meninggal dibikin seperti itu. Walaupun kadang-kadang bukan karena COVID. Tapi tidak lagi bisa seperti itu, saudara. Dimasukkan plastik dan dibuang. Sudah lebih jelek daripada bangkai anjing, saudara. Dan bagaimana hal ini terjadi? Tuhan justru sedang memperkenalkan dirinya lagi kepada manusia. Ini yang kau sebut hebat. Engkau sedang berusaha untuk kembali membuat sesuatu yang sama dengan matahari. Engkau sedang mau berjalan ke semua planet-planet. Engkau sedang mau membuat sesuatu dan menciptakan manusia seperti aku menciptakan manusia. Tiba saatnya buat aku intervensi dalam hidupmu. Dalam saat inilah dia memperkenalkan siapa Allah yang sejati. Orang Israel pun terkejut melihat, saudara, masa-masa itu orang Israel juga turut menyembah apa yang disembah oleh Mesir. Apa yang dibanggakan oleh Mesir. Juga itu yang menjadi kebanggaannya orang Israel. Karena itu saudara, di dalam perjalanan Musa dan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Seringkali orang Israel menggerutu dan bilang kepada Musa, Musa, kamu mau bikin kita mati di sini. Lebih baik kita pulang. Serumit-rumitnya, seberat kita jadi budak di Mesir, tapi at least hidup kita lebih enak. Bayangkan, saudara, bagaimana Mesir sudah mempengaruhi mereka. Dan Tuhan berusaha untuk merubah konsep paradigma mereka. Merubah tata ibadah mereka, dirubah oleh Tuhan. Dengan menunjukkan siapa Allah yang sejati. Siapa Allah yang sejati. Saudara, dengan saat itu juga tadi kita bilang Firaun berkata bahwa aku tidak tahu Yahweh itu dan aku tidak mau kenal. Dari situ, saudara, Tuhan masuk dan menyatakan dirinya kepada Firaun. Nah, saat ini, saudara, ada banyak kali manusia berkata bahwa wah, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, orang cepat sekali mengambil kesimpulan, wah, kalau ini terjadi kok di mana Tuhan? Gak ada Tuhan. Kalau yang ini terjadi, hal-hal yang buruk yang terjadi, itu berarti Tuhan gak ada. COVID-19 ini terjadi membuahkan dua grup. Satu adalah grup orang-orang yang lari kepada Tuhan. Yang sadar betapa lemahnya mereka dan mereka lari kepada Tuhan. Tapi grup yang kedua adalah, saudara, orang-orang yang kecewa dan merasa Tuhan gak ada. Mana Tuhan gak ada? Di mana Tuhan? Dan ada orang mungkin ya, kalau Tuhan ada, mestinya dia bisa dong menahan semua ini. Menahan bencana, menahan segala macam permasalahan manusia. Kalau dia tidak bisa menahan, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Ini yang jadi pemikiran banyak orang, saudara. Tapi hari ini saya mau ajak saudara untuk memperhatikan sebuah kebenaran. Sesungguhnya, saudara, the problem, the issue is not the evil, but the problem is for us is too hard to see the goodness of our God. Sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Karena begini prinsipnya, saudara. Sesuatu yang tidak baik itu hanya bisa ada jika yang baik itu ada. Sekarang coba renungkan dulu, saudara. Ini mungkin saudara bisa jadi jawaban kalau ada teman saudara, ada orang yang dengan gamblang berkata, Tuhan gak ada. Kalau Tuhan ada, masa yang gini enggak? Masa yang ini dia yang juluk jelek-jelek masa ada? Sekarang perhatikan kalimat ini, saudara. Sesuatu yang tidak baik itu hanya bisa ada jika yang baik itu ada. Saudara bisa catat, bisa foto. Sesuatu yang tidak baik itu hanya bisa ada jika yang baik itu ada.
jika yang baik itu ada. Ini di dalam etimologi, struktur bahasa pun sudah sangat jelas dikatakan, saudara. Waktu saya persiapkan ini, saya bertanya dan Tuhan mengungkapkan beberapa hal. Dan di sini saudara, kalau kita lihat ya, sesuatu kalau baiknya dihapus, itu nggak akan jadi kata apa-apa. Sesuatu yang tidak apa. Karena kita lihat sesuatu yang tidak baik hanya bisa ada jika yang baik itu ada. Kalau yang baiknya dihapus, nggak ada apa-apa. Benar kan? Di dalam hidup kita, saudara, seringkali kita, apa kabar? Oh, baik, luar biasa. Saya tanya lagi, yang luar biasa siapa? Tuhan. Iya, maksud saya kabarmu bagaimana? Bukan kabarnya Tuhan. Saya tahu Tuhan selalu baik. Tapi kabarmu bagaimana? Oh, baik. Oh, lagi tidak baik. Saudara, kalau keadaan kita sedang tidak baik, itu berarti apa, saudara? Sebelumnya keadaan kita baik. Amin, saudara. Sesuatu yang mudah. Benar ya? Kalau kita sekarang lagi tidak baik karena COVID, kita nggak baik. Tetapi sebelumnya keadaan kita baik, baik, dan baik. Lalu yang tidak baik terjadi. Karena itu, yang tidak baik tidak akan bisa ada jika yang baik itu ada. Sesuatu yang tidak baik tidak bisa ada jika yang baik itu nggak ada. Jadi kalau hidup kita lagi baik, sebelumnya lagi tidak baik, sebelumnya pasti kita ngalamin baik. Kalau hidup kita dari kecil nggak baik terus, kita nggak tahu apa itu yang nggak baik. Karena dari kecil sampai sekarang hidup kita nggak baik, dari mana kita tahu itu nggak baik? Kalau tidak pernah merasakan apa yang baik. Amin, saudara. Kalau dikatakan aku memukul, kita sedang dipukul, bangsa Israel, bangsa Mesir dipukul oleh Tuhan. Pukulan tidak bisa terjadi jika tidak ada yang memukul. Disiplin tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada orang yang mendisiplin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa waktu saya kecil, saudara, banyak kali saya bikin sesuatu yang tidak baik dan papa saya selalu kasih disiplin, dipukul, dirim. Satu kali dirim gesper sampai putus. Nah, saya tahu bahwa pada saat itu saya tahu orang tua saya ada. Karena saya tuh dipukul. Satu kali botakin kepala adik saya yang perempuan tuh, kita main cukur-cukuran, main salon-salonan, keluar-keluar udah kayak Alanis Morissette, tuh saudara tahu ya, artis zaman yang botak dulu itu. Waduh, ya, papa saya pulang, saya tahu, kalau saya begitu saya tahu ada kedua orang tua saya. Nah, kalau di dalam pergumulan bencana, kita harus tahu bahwa itu datang dari, diizinkan oleh seseorang pribadi. Yang tidak baik itu tidak bisa ada jika yang baik itu tidak ada. Jadi apabila kita tahu hari ini kita sedang tidak baik, kita tahu hidup kita sebelumnya ini baik. Dan dari situ justru mengajak kepada kita bahwa mari dalam masa-masa ini segala krisis dan pergumulan yang terjadi sebenarnya mengajak kepada kita untuk mencari wajah Tuhan. Untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Untuk kita sadar bahwa kita lemah, kita gak bisa bersandar kepada apapun juga, saudara. Kita gak bisa bersandar kepada apapun juga. Tetapi kita tahu bahwa di dalam hidup kita, saudara, sering kali kekhawatiran, bencana, segala sesuatu membuat kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kita memang saat ini gak baik, tapi sebelumnya ada banyak kali kita take it for granted. Ada banyak kali kita gak bisa lagi lihat kebaikan Tuhan. Saudara, pada saat ini seperti tadi saya katakan, kalau tiba-tiba semua virus yang jumlahnya jutaan ini meledak aja. Kalau tiba-tiba jagat raya ini ngaco, matahari gak mau muncul, planet, kita mau jadi apa, saudara?
Sama dengan hidup kita. Ada banyak bentuk kebaikan Tuhan. Tadi dari awal saya bilang perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang melampaui hukum alam, kita suka itu. Kita mengejar itu, kita namakan mujizat. Tetapi perbuatan tangan Tuhan yang sehari-hari pelihara kita nggak nganggep itu sebagai mujizat. Saudara, di tengah COVID ini kita masih bisa kumpul sama keluarga. Amin. Bahkan kita diberi kesempatan untuk jadi oma. Kita diberi kesempatan untuk bisa memiliki tempat tinggal baru. Kita diberi kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang baru. Kita diberi kesempatan untuk ngumpul lagi sama anak-anak kita. Kita diberi kesempatan lagi untuk bisa menikmati hal-hal yang kecil. Bangun pagi dengan teh anget dan kue itu, saudara, di bagian dunia yang lain gak ada orang yang kayak begitu, saudara. Begitu bangun mungkin udah bau sampah, bau got, bau kematian. Apa yang terjadi di Afghanistan ini, saudara, sesuatu yang sangat-sangat berat sekali. Bagaimana pesawat Amerika itu mau meluncur, orang mencari perlindungan. Orang mencari sesuatu, dan orang-orang yang tinggal di Amerika tidak lagi menganggap apa yang mereka miliki hari-hari ini sebagai sebuah lavish, sebuah luxury bagi mereka. Dan mereka tetap saja menuntut dan mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Hanya karena mereka nggak bisa lagi nongkrong di kafe, nggak bisa lagi bikin apa-apa. Dan mereka mengatakan seperti itu. Apakah mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi di belahan bumi yang lain, di Afrika dan lain segala macam. Di mana orang untuk makan hari itu pun mereka harus bergumul, saudara. Bagaimana mereka akan hidup selanjutnya, oksigen setiap hembusan nafas, mereka harus ada berdoa. Tuhan, apabila Tuhan beri ke kita bangun, yang kita pikirin, mana sendalnya nih? Lu udah bikin ini belum? Udah mulai. Ngoceh, komplain dan lain-lain, lupa ada kebaikan Tuhan. Lupa kalau kita masih punya orang tua, kita masih punya apa yang Tuhan izinkan kita miliki, kita masih punya pekerjaan, kita masih mempunyai hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita lupa kalau orang lain itu nggak ada bisa begitu, saudara. Dan kita hanya dapat melihat, ini nggak baik. Kita cepat melihat yang tidak baik dibandingkan apa yang baik. Dan dari sini Tuhan mengingatkan kita, saudara. Bencana, segala kemalangan, krisis, dan segala pergumulan hidup kita, sesungguhnya Tuhan lagi mau menyatakan, akulah Tuhan, bukan saja aku Tuhan yang berdaulat, aku Tuhan yang sejati, tapi aku Tuhan yang mengasihimu. Amin, saudara. Dulu waktu saya masih sangat muda, SMA, masih mungkin tengah-tengah situ ya, saudara. Kadang-kadang pergi dengan orang-orang yang gak baik, minum segala macam. Dan kadang-kadang saya ditinggal gitu, saudara. Kalau ada beberapa kami yang udah misalnya udah gak bagus gitu ya, ditinggal. Dan kadang-kadang ditinggal, kalau udah begitu, saya pernah ditinggal di belakang dekat tong sampah, dekat comberan. Dan dari situ saya pernah ikut masa-masa itu, ikut retreat ke gereja dan lain-lain. Tapi pada masa di gereja, saya dipanggil tiba-tiba. Kamu nih katanya anaknya kurang ajar ya sama orang tua, kamu begini. Kamu kayaknya gak bisa ada di sini. Kamu bukan orang yang mau taat sama Tuhan. Nah, masa itu saya berada bahwa gimana gereja nolak saya? Kok gereja nolak saya gitu? Saya bilang, saya kesini saya cari Tuhan. Iya, tapi kamu gak layak. Saya disuruh pulang. Dan saya juga ditolak oleh dunia. Tapi dari saat itu, waktu satu kali saya mau keluar kamar, saya dengar nama saya disebut oleh mama saya di doa dia. Dan saya masuk kamar lagi. Dan saya bilang, Tuhan, nyatakan dirimu. Kalau dunia sudah menolak, Tuhan menolak. Masa ditolak neraka, ditolak surga, saya mau terima. Dan pada saat itu Tuhan datang.
Saya bisa melihat Tuhan kayak pemulung yang gak layak diambil, dipegang sama Tuhan. Bukankah Tuhan juga terkenal a friend of a sinners? Dia sahabat orang berdosa. Tapi seringkali manusia memberikan stigma, memberikan cap, memberikan penilaian. Seringkali bahkan gereja menutup pintu untuk orang-orang yang perlu dilayani, untuk orang-orang yang perlu untuk dirangkul, dikasihi. Mereka perlu tahu bahwa Tuhan ada dari care-nya kita, dari kasih yang Tuhan berikan buat kita kepada mereka, saudara. Mereka akan mampu melihat Tuhan dari respon kita kepada mereka. Kalau respon kita kepada mereka, kita mau jadi sok lebih hebat daripada Tuhan, kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, masing-masing kita penuh dengan kelemahan. Masing-masing kita penuh dengan pergumulan. Kita nggak bisa memposisikan kita menjadi hakim. Urusan menjadi hakim adalah Tuhan. Karena Tuhan yang hanya mampu bisa menjudge kita sebagai dombanya Tuhan. Kalau minggu lalu saya jabarkan kepada saudara ya, bagaimana domba itu gak punya apa-apa. Domba adalah binatang yang sangat emosional, binatang yang sangat-sangat rentan. Dia selalu gelisah, binatang yang sangat gelisah adalah domba. Sepanjang tahun kehidupan domba, 10-15% dia bisa tidur. Kita kalau di jumlah 70 tahun, berapa puluh tahun kita tidur. Domba gak kayak gitu. Domba gak bisa tidur kalau dia gak kenyang. Domba gak bisa tidur kalau dia ada kutu. Bayangin itu domba bulunya setebal apa, saudara. Dan tugas gembala untuk merawat itu. Dan dari situ baru kita lihat. Dan bagaimana domba. Domba itu mukanya sulit dibedakan. Nah, saudara ada yang pencinta pet lovers di sini? Anjing itu mukanya kita bisa bedakan. Si Blackie, si Snowy, si Summer, si Winter mukanya beda. Mau satu emak dia melahirkan 11 anak, semua muka akan beda. Tapi saudara lihat domba, muka sama semua. Coba lihat kiri kanan, ada kayak domba gak? Nah, mungkin baunya mirip, pokoknya domba, mukanya sukar dibedakan. Tapi gembala itu mampu kasih nama, saudara. Bayangin, mau dikasih nama dipukul belakangnya, dicetek. Udin masuk kandang, Udin masuk kandang. Waktu dikasih nama itu, gembala harus berikan dengan tangannya dikunyah. Sambil diajak ngomong. Din, lo ngomong-ngomong gede mau jadi apa, Din? Ya jadi domba dong, ya kan. Dikasih, diajak ngomong. Pada saat itu gembala jalan kemana dia teriak nama domba-domba yang masuk. Dia hitung, semua udah di kandang dia hitung. Si Stefanus belum masuk rupanya. Dia cari Stefanus. Karena dia tahu domba itu gampang tersesat. Kalau minggu yang lalu saya jelaskan melalui lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini ada di Israel, tempat yang benar tuh saudara. Dan di dalam lembah itu curam sekali, cuma jam 12 siang dia terang. Sebelum dan sesudah gelap. Dan rumput banyak. Kelinci kalau masuk pun gak bisa keluar. Rumput dan penuh duri. Dan gembala harus melalui ini. Karena kalau dia udah kasih makan yang di sini, dia udah lihat. Wah, besok kita mesti pindah. Nanti siang kita mesti pindah ke sana ya. Di sana lebih hijau, ada stream, ada sungai kecil. Tapi mesti lewat situ. Pergumulan harus kita lalui, saudara. Kita gak bisa lari dari kenyataan, gak bisa lari dari masalah kita. Kita hadapi. Justru di situ Tuhan akan membuat kita menjadi lebih kuat. Amin saudara. Ada sesuatu yang saudara rasa, aku gak kuat, aku gak mau. Tuhan katakan kekuatan di dalammu, roh yang ada di dalammu jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini saudara. Amin. Lebih besar. Karena itu Tuhan izinkan. Waktu domba ini lewat di dalam itu, domba sulit melihat gembala. Itu juga yang terjadi dengan kita. Di dalam bencana, di dalam krisis, kita kadang sulit melihat Tuhan. Dan domba kalau lagi terang, dia happy fit, dia girang sekali. Tapi sudah mulai gelap, mulai dia gelisah. Ini very nervous animal, is domba saudara. Dan dari situ Tuhan izinkan
Bagaimana Tuhan punya relasi personal dengan kita. Bagaimana di dalam setiap masalah dan tekanan itu kita justru harusnya mampu melihat masih ada tangan Tuhan. Justru di tengah kesulitan ini loh, aku masih mampu nih merasakan ini. Saudara, di tengah sakit penderitaan kita, Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk menanggung rasa sakit itu. Amin saudara. Di tengah pergumulanmu dengan cucumu, anak-anakmu, di dalam keluargamu, Tuhan masih memberikan kemampuan buat engkau tetap berdiri menjadi pendoa-pendoa syafaat. Hari ini saudara, bukan satu kebetulan saudara hadir di tengah-tengah ibadah kita ini. Bukan satu kebetulan karena ada perayaan-perayaan ucapan syukur. Tetapi hari ini saya percaya Tuhan punya waktu dengan Bapak Ibu Saudara. Dia punya divine appointment buat Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mengatur supaya hari ini saudara bisa dengar suaranya, ajakannya untuk kembali kepada Tuhan. Untuk sadar bahwa di tengah pergumulanmu, aku ada di sana. Aku ada dan aku lihat. Saudara, di waktu pun saya sudah melayani Tuhan saudara. Pada masa-masa SMA. Sudah jadi singer, jadi worship leader, sudah bertobat. Ini ceritanya sudah bertobat itu saudara. Tetapi karena hubungan sama Tuhannya masih up and down, tidak ada mentor, ya masih gitu juga. Minggu masih ke gereja, pasti ke gereja, tapi malam minggu saya selalu ikut teman-teman main musik. Ada teman saya main musik di klub apa di mana ikut. Dan kalau di situ kita ketemunya macam-macam hal saudara. Dan semua hal yang gak baik. Tapi tetap hari Minggu ada di gereja. Dan satu kali saya diundang pelayanan ke daerah. Pada saat ke daerah itu tiba-tiba saya lagi cuma main musik biasa. Saya diberhentiin sama kakak rohani bilang, berhenti, kamu coba doain orang-orang itu. Tiba-tiba saya jalan, saya doain gini, Tuhan berkati, anaknya udah jatuh. Saya juga bingung, kok. Waduh, dari situ saya doain, banyak di jamaah Tuhan. Pada saat saya kembali ke depan, lagi main musik ini, saya bilang, aduh Tuhan, I want to know you more, saya mau melihat Tuhan. Tiba-tiba saya lihat bayangan gini, kok ada seperti saya. Tuhan katakan, saya selalu ada di dalam engkau. Dari saat itu, saya bertobat lagi saudara. Karena walaupun saya masih melayani, hidup gak kudus. Ya kalau malam minggu ada di klub, ada di mana, itu bukan hanya minuman keras, ada perempuan dan lain-lain. Saya bilang, kalau Tuhan ada di dalam saya mesti bikin tubuh saya, hati saya ini bersih. Karena supaya dia bisa tinggal. Amin saudara. Kita kadang ngeluh, Tuhan gak ada begini-begini. Tuhan katakan, aku selalu ada di dalam engkau. Aku selalu ada beserta engkau. Kalau zaman dulu saudara perjanjian lama, roh Tuhan itu enggak menetap di dalam tubuh orang, dia hanya hinggap. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia berikan curah, sang penolong itu turun, dia bisa tinggal, dwelling di tengah kita. Itu sesuatu benefit yang Musa sekalipun tidak mengalami. Abraham enggak mengalami saudara. Tapi imannya Abraham pada saat itu, yang kita juga bisa pelajari. Bagaimana dia pimpin anaknya, pembantunya suruh tunggu, oke kita naik. Dan kita lihat bahwa Ishak itu udah remaja. Dia bisa pukul papanya juga. Tapi bagaimana imannya Abraham itu menuntun Tuhan sehingga Tuhan mempengaruhi Ishak. Papa, di mana korbannya? Karena biasanya kalau mereka pergi beribadah, papa selalu bawa korban. Anak ini tanya, papa mana korbannya? Dan di situ pertama kalinya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai provider, Allah yang menyediakan. Namun sering kali kita mengasosiasikan menyediakan dengan berkat terus. Padahal saat itu Tuhan sedang mengatakan, Abraham dengan iman, Tuhan akan menyediakan nak. Dia taruh anaknya di padu, dia diikat, dia tahu dong yang korbannya dia. Tetapi kenapa dia diem terus saudara? Dia diem bukan dia pingsan. Sama bapaknya digetok pok gitu, gak ada begitu. Dia tidur aja, diikat. Papa mau potong saya papa, dia bilang. Pak diikat gini. Tapi saudara bayangkan bagaimana Tuhan intervensi. Waktu dia mau, Tuhan tuh tahu timing yang tepat saudara. Dia tahu timing yang tepat. Dalam hidupmu juga Tuhan tahu timing yang tepat.
sebelum engkau pergi benar-benar dari Tuhan, dan pada saat engkau bisa balik lagi sama Tuhan, Tuhan tahu timing yang tepat. Dia nyatakan kuasanya itu, saudara. Tuhan, waktu Abraham tarik begini, Tuhan juga bicaranya tepat sekali. Tuhan gak bicara tiba-tiba Abraham, Tuhan, copot deh Tuhan, enggak gitu. Ya putus kepalanya gitu, enggak. Kalau mau dihitung zaman itu, saudara, penyembahan berhala pada masa itu, orang mempersembahkan anaknya laki-laki kepada dewa-dewa. Nah itu yang Tuhan mau nyatakan dengan Abraham. Anak laki-laki dipersembahkan, anak pertama laki-laki dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan pada saat itu mati yang cepat harus diset gitu. Gak bisa gitu, pisaunya gak tumpul, aduh pak ini gak tumpul pak, gitu gak bisa, saudara. Aduh sakit gitu gak bisa. Mesti langsung pes. Tapi bagaimana Tuhan intervensi ya saudara. Diangkat waktu mau diginin, Abraham bilang, Tuhan bilang, Abraham stop. Dia berhenti. Karena mesti cepat potongnya, dia tahu. Dia biasa persembahkan korban domba saudara. Dia tahu. Saudara kalau yang di Indonesia biasa masak ikan, langsung ikan saudara nangkep misalnya kan mesti ditok diituin, tahulah saudara. Ayam, tapi gak tahu ya saudara kalau mau masak ayam masih lari, tangkap, lehernya kan tahu cepet gitu. Dan Tuhan tahu timingnya tepat sekali. Abraham, aku tahu imanmu kepadaku. Wah ditahan. Dan Ishak juga melihat peristiwa itu. Dari situlah perjanjian dan kisah hidupnya berlanjut kepada kita saat ini saudara. Bagaimana di dalam pergumulan, janji Tuhan kepada Abraham. Abraham kau lihat seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan bilang ini udah lama loh Tuhan. Cuma dikasih satu-satunya mau diminta lagi. Bukankah di dalam banyak pergumulan, seringkali kita mendapati diri kita berlainan dengan apa yang Tuhan janji buat kita saudara. Ya Tuhan katanya seperti berkat Abraham dan Yakub naik menjadi pemimpin dan ekor. Sekarang mah gua udah bukan diberhentiin, dijelekin lagi begini-begini. Waduh. Seringkali dalam pergumulan hal itu yang dimana iblis masuk langsung mengubah paradigma kita. Dan akhirnya kita dengan cepat berkata, Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak ada. Tetapi justru di dalam hal-hal itu Tuhan mau nyatakan kepada kita, waktu kamu ada di situ, waktu kamu nangis, waktu kamu sedang mengalami itu semua, aku ada bersama-sama dengan engkau. Karena itu engkau masih ada sampai saat ini. Engkau masih ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatanmu sesungguhnya. Orang yang lain saudara bisa bunuh diri hanya cuma karena Facebooknya gak ada yang like. Instagramnya gak ada yang, orang banyak. Jadi kalau kita nganggep, aku ini kamu masih ada sampai pada saat ini, itu karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Hidup kita masih dipegang oleh Tuhan saudara. Saudara bayangkan bagaimana California ini saudara ya. Bagaimana border itu beberapa waktu yang lalu, saya nggak tahu saat-saat ini. Tapi beberapa waktu yang lalu itu dibuka seperti pintu pasar. Siapa aja masuk membawa apapun, jenis kejahatan apa aja ada di tengah-tengah kita ada. Di freeway di mana orang bisa tembak, siapapun bisa tembak hanya karena dipotong diapain. Dan orang bisa salah tembak. Orang bisa salah tembak saudara. Saya pernah cerita bagaimana satu kali saya ada Uber dan bawa ibu-ibu yang anaknya ditembak gitu di Baldwin Park. Dan dia selalu ingat rumah sakit Kaiser Permanente adalah rumah sakit pertama waktu anaknya dibawa ke situ. Hanya semalam ada 6 peluru nembus. Dan kejadian itu udah 35 tahun. Tetapi dia katakan itu masih seperti kemarin yang dia ingat. Bagaimana hidup kita nih saudara, tiap saat ada kuman, virus, orang jahat di tengah kita ada banyak saudara. Satu kali kita udah selesai di sini lagi mau pulang, saya sama keluarga Nano, tiba-tiba ada sepeda motong mobilnya Nano sama Afifa, kayak mau ngerampok. Nah Afifa nyetir dibuka kaca,
Waktu Nano duduk di belakang buka kaca, dia mulai, oh saya cari Hacienda Heights di mana ya? Saya bilang nih Hacienda Heights di sini nih, gitu. Ya ini mau ngerampok kan? Banyak orang jahat saudara, banyak. Bukan hanya orang jahat, kuman, virus, penyakit. Kita begini pun saat ini kalau orang wah, tapi masih ada sebuah tangan yang kuat. Amin saudara. Ada tangan yang berlubang paku yang masih pegang hidup Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kesehatan kekuatan kita ini saudara, Tuhan masih pelihara. Kita tekanan darah bisa naik turun dengan mudah. Apa sedikit, bludruk naik. Orang lain bludruk naik, mek gitu. Innalillahi sudah bertemu dengan Sang Pencipta. Tapi Tuhan masih pelihara kita saudara. Bagaimana Tuhan pelihara kita, kekuatan kita, orang tua, anak-anak kita semua masih ada dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita masih merayakan hari ulang tahun, kita masih diizinkan Tuhan melihat anak-anak kita berhasil, melihat anak-anak kita menikah, melihat anak-anak kita sukses, dapat pekerjaan, mempunyai cucu dan mempunyai banyak hal yang Tuhan izinkan, kita masih bisa nikmati. Semua hanya karena ada tangannya Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Karena itu sore ini saya mau mengajak saudara, di tengah-tengah bencana, di tengah pergumulan dan krisis, di tengah-tengah ini mungkin bad years, tapi tetap ada a good God yang memegang kita dengan tangannya yang berlubang paku. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak baik itu hanya bisa ada jika yang baik itu ada. Dan yang baik akan selalu ada saudara. Saya mau bacakan yang terakhir. Yakobus 1 ayat 17. Semua yang baik datang dari Allah. Dan setiap pemberian yang sempurna datang dari Dia. Pemberian yang baik itu turun dari Bapa yang menciptakan semua terang di langit. Tetapi Ia tidak pernah berubah seperti terang itu. Ia tetap sama. Saudara, yang baik itu tidak akan dapat datang dari orang lain. Manusia kita penuh keterbatasan. Ada banyak hal yang tidak baik dengan manusia. Kita mau berharap yang baik datang dari alam. Alam pun sering kali memberikan bencana bagi manusia. Satu-satunya yang baik, yang sejati, yang dapat datang bagi manusia adalah kasih daripada Tuhan. Amin saudara. Dialah yang memberikan semua yang baik yang ada di dalam hidup kita saudara. Adalah rahmat dan anugerah daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami tahu bahwa di tengah bencana, pergumulan, krisis dalam hidup, Tuhan, ada banyak kali kami harus akui bahwa kami mudah berkata, wah Tuhan itu gak sayang lagi sama kami. Tuhan itu jauh. Tuhan itu gak care lagi. Ada banyak kali kami mudah berkata sedemikian. Tuhan, hari ini kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Karena sesuatu yang tidak baik itu hanya bisa ada jika yang baik itu ada. Tuhan, ajar kami mampu melihat siapa Engkau di tengah-tengah pergumulan kami. Kalau kami ada sampai pada saat ini, kami harus mengakui bahwa semua ini hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih memelihara, memimpin, dan menaungi hidup kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di tengah semua pergumulan, di tengah semua hal yang memberikan pertanyaan bagi kami kenapa, tetapi hari ini saya mau katakan, kami mau beranikan diri dan mengatakan kepada hati dan jiwa kami bahwa bersorak-sorailah sebab Tuhan mengasihi aku. Tuhan, izinkan segala sesuatu terjadi untuk membuktikan bahwa kami ini lemah. Kami gak bisa bersandar kepada siapapun dan apapun juga. Tuhan, ada banyak kali mungkin kami pikir
keberhasilan kami itu adalah kebahagiaan kami. Kami merasa bahwa uang kami, segala macam dalam hidup, kami kenakan sebagai jubah yang dimana kami dapat bersandar. Tetapi di dalam pergumulan dan masalah hidup kami, Tuhan nyatakan bahwa sesungguhnya kami tidak bisa menyadari, kami gak bisa bersandar hidup kami kepada semua hal itu, apalagi terhadap diri kami sendiri. Kami hanya mampu bersandar kepada Engkau. Kalau Tuhan izinkan hidup kami berjalan dan masih mengalami kebaikan Tuhan, semua itu adalah anugerah daripada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami ada di tempat ini, di tengah-tengah persekutuan tubuh Kristus. Kami juga berdoa biar Tuhan turunkan kasih-Mu di antara kami. Kami boleh melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. Tuhan, ada banyak kali manusia bisa memberikan pengelompokan atau stigma-stigma penilaian yang negatif. Tetapi kami sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, ampuni segala hal yang pernah kami lakukan Tuhan. Dan biar Tuhan menaungi kami, membungkus kami dengan kasih-Mu yang sejati. Karena hanya Tuhan yang menerima kami apa adanya kami. Tuhan mengambil kami pada waktu kami berdosa. Tuhan sudah mati bagi kami. Tuhan memanggil Abraham, memanggil bangsa Israel. Dan semua itu pada saat mereka belum percaya kepada Tuhan. Dan kami bisa melihat bagaimana Tuhan memungut mereka. Dan itu juga apa yang terjadi dengan kami. Kami ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Engkau ya Tuhan. Karena itu sore ini kami mau mengatakan, Tuhan, You are the one. Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengerti dan mengasihi kami. Walaupun apa yang kami jalani kami belum mengerti. Tetapi kami percaya bahwa segala sesuatu yang belum pernah kami dengar, belum pernah kami lihat, segala sesuatu itu yang Tuhan akan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami berdoa bagi masing-masing keluarga kami, masing-masing kami yang mendengar firman Tuhan. Kami pulang membawa kuasa yang baru daripada Tuhan. Kami pulang membawa berkat dan membawa anugerah yang besar daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban dalam pergumulan kami. Tuhan akan memberikan mujizat, Tuhan akan menyatakan diri-Mu lebih lagi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menyentuh setiap hati dalam ruangan ini ya Bapa. Setiap kami yang datang dengan berbagai pergumulan, hamba berdoa dengan menggunakan otoritas kuasa nama Yesus. Tuhan, segala masalah pergumulan, bahkan segala krisis yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan, domba-domba Tuhan. Kami hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka akan diubah. Mereka akan dipimpin oleh Tuhan berjalan melalui krisis, bahkan menjadi lebih kuat karena bukan lewat kekuatan mereka, tapi karena kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Dan untuk itu kami berikan segala hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Dan saya persilakan pembawa persembahan akan mempersiapkan diri. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan ini secara online, saudara bisa memberikan persembahan melalui Zelle atau Venmo dengan address faithfulfic@gmail.com, atau yang akan memberikan persembahan secara cash atau cek bisa menghubungi Pak Samuel Gosal, namanya tertera di dalam screen saudara. Dan mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika pada saat ini kami diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan melalui persembahan kami. Apa yang Tuhan sudah berikan kami kembalikan sebagai haknya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena kami tahu terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan kami berdoa biarlah Tuhan gunakan semua ini demi pelayanan dan pelebaran nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Mari silakan kita memberi persembahan saudara. Sementara kantong persembahan akan diedarkan. Haleluya. Atas persembahan Bapak Ibu Saudara, juga Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi melalui persembahan online. Saya mewakili jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari yang spesial. Setiap hari juga hari yang spesial saudara. Tapi hari ini kita bersyukur ada ucapan syukur hari ulang tahun yang akan kita rayakan bersama-sama. Juga sekali lagi saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru hadir pada hari ini. Selamat datang Ibu Sinta Minata, Tante Nice, Ibu Ime, selamat datang Ibu Eva, Ria dan Rio, welcome. Selamat datang. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan hari ini saudara, kita sebelum kita ngucapin selamat ulang tahun, kita mau dengar sebuah pengumuman nanti yang dibawakan oleh Pak Samuel Gosal. Haleluya. Nanti yang ulang tahun mesti dipanggil ke dalam ya, jangan lupa itu. Jadi ya. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. The good God, di dalam semua kesusahan, masalah, penderitaan yang kita alami, kita mempunyai satu God yang good to us all the time. Kalau saudara-saudara pernah ke Bali, saudara-saudara bisa lihat orang-orang yang memberikan persembahan. Saya pernah tanya sama orang Bali, ini yang kamu sembah ini dewa apa? Dia bilang, oh saya lagi sembah, saya kasih bunga untuk dewa Siwa. Kalau kita tahu dewa Siwa itu siapa, itu adalah dewa yang selalu murka. Jadinya dewanya itu harus selalu dibaik-baikin supaya nggak marah. Coba bayangkan kalau Tuhan kita seperti itu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha pengasih, maha murah, penuh dengan kasih. Sebesar apapun dosa kita, dia bisa mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk kita semua. Dia nggak murka kepada kita, malah dia mencintai kita dan dia adalah teman orang-orang berdosa. That is the best. Dan juga saya lihat saya dengar dari Pastor Semi dalam firman Tuhan hari ini, di semua yang baik atau semua yang tidak baik ada yang baik. Kalau di orang Tionghoa itu ada yin and yang artinya di dalam diri kita ini ada yang baik, ada yang buruk juga. Selalu itu bertentangan satu sama lain. Tetapi setelah kita kenal Yesus, kita require atau dituntut oleh rohani kita atau spiritual kita untuk selalu berusaha untuk baik. Walaupun Paulus bilang, spirit saya mau melakukan yang baik, tetapi kedanggingan saya itu maunya melakukan sesuatu yang sebaliknya. Tetapi karena kita mengenal Yesus, seperti Paulus bilang,
Kita selalu dituntun oleh Roh Kudus supaya kita selalu berusaha melakukan sesuatu yang baik. Dan itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita, mari kita semuanya selalu berusaha di dalam spiritual kita, di dalam rohani kita untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang baik. What a wonderful sermon. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan seperti yang Pastor Semi bilang, selamat datang kepada saudara-saudara semua. Saya juga tidak lupa selamat datang kepada Tante Sin yang sudah lama kita tidak lihat. Dan happy birthday untuk mailing Susana Wijaya, untuk Theo, happy birthday to you. How old are you now? 9. Big boy. Congratulations. Dan seperti biasanya untuk saudara-saudara yang melihat firman Tuhan dalam virtual, untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cek atau cash bisa menghubungi saya, nomor telepon saya tertera di dalam screen saudara-saudara semua. Setiap hari Rabu dan Jumat gereja ini mengadakan virtual prayer yang saudara-saudara bisa ikut untuk di dalam semua masalah, semua keinginan saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa setiap hari Rabu dan Jumat pada jam 8 malam. Rabu dan Jumat pada jam 8 malam. Dan juga di Indonesia, Pendeta Daniel Hairudin juga mengadakan virtual pray yang diadakan dari hari Senin sampai hari Kamis pada jam 5 pagi waktu Indonesia. Yang artinya kita di sini jam 3 sore. Untuk saudara-saudara yang mau ikut di dalam virtual pray yang diadakan oleh Pastor Daniel Hairudin bisa ikut pada jam 3 sore. Dan untuk care group kita yang akan datang, dia akan diadakan pada tanggal 28 Agustus, yaitu minggu depan hari Sabtu jam 5 sore. Jadi saudara-saudara yang bisa ikut, yang mau ikut di dalam care group, mari kita join di dalam care group di dalam Zoom pada jam 5 sore. Dan seperti biasa, Pastor Semi juga mengadakan memberikan firman singkat yang dinamakan T180 yang saudara-saudara bisa lihat di dalam virtual also, yang saudara-saudara bisa ikut untuk makanan spiritual saudara-saudara semua. Dan kita hari ini diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita selalu saling mendoakan satu sama lain, saling care to each other. Bahwa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka, Pastor Semi dan Peggy. Bahwa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Indonesia dan Israel. Dan juga jangan lupa bahwa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Afghanistan yang saat ini dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Dan seperti biasanya, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun di dalam melaksanakannya. Happy Sunday. Dan saya undang Mailing dan Theo dan Peggy serta seluruh keluarga untuk maju ke depan untuk pemberkatan di dalam hari yang berbahagia pada hari ini. Saya minta Tante Sin untuk maju ke depan untuk membawa di dalam doa. Happy Sunday. Thank you, Pak Seng. Iya. Ibu Melingnya mau ya di sini biar di foto ada bunganya ya. Nah. Atau di depan situ aja dekat bunga ya. Kejauhan dari itunya. Jadi kita kecil. Hah? Bagus, bagus. Oke. Iya, oke. Nah, oke, geser. Oke. Nah.
Oke, atas nama seluruh keluarga dan pribadi-pribadi setiap jemaat Tuhan, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Susana Wijaya. Yeay, happy birthday Ibu Meling. Haleluya. Kami yang juga datang semua teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Meling. Dan kita juga semua mau mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday to Theodore. Yeay. Puji Tuhan saudara, makin cerewet ya. Jadi berapa tahun lalu kayaknya ngomongnya, aduh kita juga sedih gitu ya. Aduh Tuhan gimana. Tadi ditanyain, how old are you? Langsung dia bilang, how old are you? 9. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mendoakan yang pertama Ibu Meling. Nanti yang kedua saya minta Tante Sin berdoa untuk Theodore. Haleluya, mari Nano ada yang bisa bantu saya kasih special mic buat Tante Sin. Ya, special mic di depan buat Tante Sin, bisa dikasih ya. Ada mic yang iya, jadi dibersihin dulu sebentar. Ya, mari saudara kita tundukkan kepala, kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau berdoa untuk Ibu Susana Wijaya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada 17 Agustus beberapa hari yang lalu, Tuhan sudah memberkati Ibu Meling dengan menganugerahkan 1 tahun lagi bertambah. Dan di dalam bulan yang sama juga Tuhan menganugerahi cucu yang sudah dilahirkan oleh anak Samuel dan istri ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang double ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa di dalam tahun-tahun kehidupannya kami dapat melihat ada tangan Tuhan yang ajaib. Betapa indah karya Tuhan di dalam kehidupannya. Kami terus akan berdoa untuk kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak, bahkan cucu yang pertama ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah roh daripada Tuhan akan memenuhi Ibu Meling, apa yang diperkatakan dan yang dikerjakan tangannya, biarlah ada kuasa Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa biarlah anugerah Tuhan yang besar akan memagari dan memberkati keluarga dan rumah tangganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tante Sin dengan semua anak-anak cucu cicit yang lain ya Bapa. Kami bersuka cita karena Tuhan meletakkan Ibu Meling di tengah-tengah kami sebagai satu keluarga tubuh Kristus. Dan kami bersuka cita hari ini betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan Ibu Meling. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah kebaikan dan cinta kasih Tuhan, kuasanya yang dahsyat akan menyertai dan akan memimpin kehidupannya. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa sore hari ini rahasia yang luar biasa telah kami terima dalam kehidupan kami masing-masing. Amin, amin. Terima kasih. Biarlah firman itu boleh hidup, boleh tumbuh, dan boleh menjadikan mata kami terbuka bahwa segala perkara yang baik itu datangnya dari Tuhan. Amin. Mari kita terus-menerus mencari wajah-Nya meskipun kelihatannya belum terjawab doa kami. Tetapi kami harus yakin dan percaya Tuhan setia, Tuhan penuh kasih. Biarlah firman yang kami dengar sore hari ini boleh sungguh-sungguh dengan kekuatan dari sorga kami laksanakan dalam kehidupan kami hari-hari. Juga sore hari ini bersyukur untuk ulang tahun Theo ya Tuhan. Engkau sudah memberkati dia kemajuan di mana dia sekarang sudah lain daripada yang lain. Amin. Itu semua oleh karena anugerah-Mu.
Berikan pada Theo juga hikmat, akal budi, menjadi anak yang pandai. Di sekolah menurut akan gurunya, dan di rumah mendengarkan akan orang tuanya. Tuhan, berikan Theo umur panjang, dan berikan juga kesehatan ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kelak dia juga boleh Engkau pakai menjadi penyalur berkat firman-Mu. Terima kasih untuk Pak Sam, untuk istri dan juga untuk Cece. Semua Engkau berkati. Makin hari makin heran sebagai Tuhan, anak Tuhan, menjadikan contoh bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Happy birthday Ibu Meling. Happy birthday Theodore. Oh, foto. Oh, mau foto Bu Meling dulu sama Tante Sin, dekat berdua dulu. Ya, dekat bunga. Iya, next. Oh, sendiri. Iya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, terima kasih. Nanti ini sekarang. Oh, Cece sini. Iya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kalau hari ini juga kami bisa kembali bertemu saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Kami bersyukur kalau keadaan kami semua masih dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa segala sesuatu yang baik itu selalu datang daripada Tuhan. Dan kami bersekutu sore hari ini menikmati fellowship kami setelah ini. Kami saling memberkati, saling menguatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang masih menghadapi pandemik yang berat ini. Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini akan ada banyak penuaian jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga negara Amerika, negara Israel, dan khususnya negara Afghanistan ya Tuhan. Banyak orang-orang percaya di sana juga yang hidupnya sangat menderita. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga mengasihi mereka. Biarlah dengan semua ini ada rencana Tuhan yang besar yang Engkau nyatakan bagi bangsa mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan rahmat-Nya. Kasih karunia dianugerahkan ke dalam hidup-Mu. Apabila Engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia Engkau melakukannya, maka apapun yang tangan-Mu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah Engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu, orang tua, anak-anak semua diberkati Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam tempat pekerjaanmu, usaha bisnismu, bahkan sekolahmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub membuat Engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan rahmat pimpinannya serta kuasanya yang luar biasa di dalam rohnya yang kudus akan menyertai dan memimpin hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin.